Ketika menghadapi ujian, terkadang kita merasa cemas dan bahkan sampai tidak bisa tidur. Kecemasan yang melanda membuat gelisah memikirkan apakah semua persiapan akan berbuah manis atau pahit. Gejala-gejala kecemasan yang menyerang menjadikan tubuh kita tidak nyaman. Halo, saya Mustika Diana. Pada sesi ini akan mengajak Anda memahami kecemasan diri dan cara menghadapinya. Oke, kecemasan diri dan cara menghadapinya. Nih, kita lihat dulu definisi rasa kecemasan itu apa. Menurut Topot, itu tahun 2015, rasa cemas merupakan respon emosional terhadap potensi ancaman yang tidak teridentifikasi dan ditandai dengan kewaspadaan dan kekhawatiran sehingga menghasilkan pola spesifik perilaku defensif dan respon autonom secara bersamaan. Ini ada beberapa penyebab kecemasan diri. Kita harus mengetahui seperti takut ya, takut akan kehilangan pengakuan dari orang penting jika gagal ujian, misalnya keluarga, orang terkasih, atau lain-lainnya. Yang kedua, kontrol. Merasa tidak berdaya atau tidak punya kendali terhadap apa yang dilakukan. Misalnya saat ujian, kita tidak bisa mengendalikan diri kita dalam melaksanakan ujian. Yang ketiga, nilai. Bahwa kita menganggap nilai ujian sebagai penentu yang sangat berharga dalam hidup. Jadi hasil nilai ujian itu adalah penentu yang sangat berharga. Ini adalah penyebab kecemasan yang ketiga. Yang selanjutnya, persepsi. Persepsi itu takut tidak dapat memenuhi harapan orang-orang lain terhadap kita. Nah, itu persepsi. Kecemasan yang dapat terjadi itu yang pertama, takut gagal ujian. Yang kedua, sulit membagi waktu antara pekerjaan, keluarga, sosialisasi, dan lain-lain. Yang ketiga, mengulangi mata kuliah berkali-kali. Yang keempat, hasil belajar rendah. Yang kelima, kesulitan belajar. Karena kita kurang fokus, jadi kita kesulitan dalam belajar. Nih, ini contoh kecemasan diri. Yang pertama, kita panik, merasa panik ketika sebelum melaksanakan ujian kita udah panik duluan. Yang kedua, takut gagal dalam ujian. Takut gagal, tidak bisa, tidak berhasil, tidak mencapai hasil yang memang sudah ditargetkan. Yang ketiga, lupa semua yang sudah dipelajari. Jika kita belajar, sudah banyak belajar, namun kita lupa lagi, gitu kan? Belajar lagi, lupa lagi. Ini adalah tipe orang-orang yang lambat ingatnya tapi cepat lupanya. Yang keempat, keliru menjawab soal. Nah, ini teman-teman berhati-hati dalam menjawab soal. Jangan terlalu cepat dan juga jangan terlalu lambat. Yang kelima, sulit berkonsentrasi atau gagal fokus. Kita tidak fokus karena pikiran kita bermacam-macam begitu, bercabang-cabang. Nih, ini beberapa reaksi psikologis mahasiswa terhadap ujian. Di antaranya seperti ini nih. Kalau panik, nih ada gambarnya seperti ini kalau panik. Yang kedua, takut gitu ya. Yang ketiga, cemas. Yang keempat, stres karena tidak siap dalam menghadapi ujian. Yang kelima, depresi. Ini adaptasi terhadap dari pengaruh suatu situasi terhadap masyarakat. Ini menurut Baruch. Fungsi rasa cemas. Ini yang pertama, membantu mengidentifikasi dan merespon bahaya dalam fight or flight, perkelahian atau melarikan diri. Yang kedua, menanggapi ketidakpastian, berfokus di masa depan. Ini kita dengan rasa cemas tersebut kita menanggapi ketidakpastian atau kita fokus untuk apa yang kita hadapin, misalnya ujian begitu ya. Terus yang ketiga, membantu dalam pendekatan defensif atau penilaian risiko. Yang keempat, membantu
membentuk keputusan. Nih, banyak mahasiswa merasa cemas, terutama di saat menghadapi ujian misalnya. Cemas itu reaksi yang wajar untuk hal yang tidak wajar. Nah, ini kita membahas tentang cara mengatasi kecemasan. Semoga mahasiswa bisa mengatasi kecemasan saat ujian. Yang pertama, kita harus rileks. Rileks dulu. Latihan relaksasi otot akan membantu kontrol gejala kegelisahan. Kita harus rileks, santai begitu ya dalam menghadapi ujian. Jangan cemas. Yang kedua, menerima. Kita menerima, menghadapi ketakutan dan terimalah kenyataan bahwa ada masalah gitu. Yang kedua, dengan cara ini kita dapat mengeliminasi penyebabnya. Yang ketiga, pahami ketakutan yang kita alami dan gali dari mana asalnya. Misalnya kita ketakutannya apa begitu ya, takut tidak bisa jawab. Kalau kita tidak bisa menjawab soalnya, berarti kita harus belajar, kita membaca. Kalau misalnya salah satu topik belum kita pahami, kita baca berulang kali. Yang ketiga, harus fokus. Berikan perhatian penuh pada ujian itu sendiri. Terus yang kedua, renungkan apa yang telah dipelajari. Kita ulang terus, kita berlatih terus supaya kita bisa fokus. Yang ketiga, singkirkan pengganggu pikiran yang dapat memecah konsentrasi. Misalnya aktivitas-aktivitas lain seperti menonton dan lain sebagainya. Ini cara mengatasi kecemasan. Yang pertama, positif. Berdialog dengan diri sendiri tentang hal yang positif. Jadi kita jangan negative thinking. Saya tidak bisa ujian, saya tidak bisa mencapai nilai yang baik, saya pasti gagal. Nah, itu adalah orang-orang yang berpikiran negatif. Kalau kita bisa berdialog dengan diri kita tentang hal-hal positif, bahwa saya bisa mencapai apa yang saya targetkan. Saya positif. Dan saya yakin saya sudah mempersiapkan diri dengan baik. Itu seperti itu berpikir positif. Yang kedua, gantikan pikiran negatif dengan pikiran positif. Selanjutnya, perbaikan. Nah, perbaikan cara persiapan ujian. Mungkin misalnya semester lalu kita mempersiapkan ujiannya asal-asalan. Misal kita belajarnya besok mau ujian, malam ini baru belajar. Nah, semester ini kita perbaiki, kita mempersiapkan ujian dari jauh-jauh hari, misalnya tidak pada waktu besok mau ujian baru belajar, gitu ya. Yang selanjutnya, belajar untuk mengenali gejala penyebab rasa cemas. Nah, kita belajar apa sih yang saya cemasi gitu ya, atau apa sih yang saya rasakan saat ini, misalnya panik, takut gitu ya. Jadi kenapa saya takut? Jadi kita harus mempelajari itu sehingga kita bisa mengatasinya. Kalau kita takut, bagaimana kita mengatasinya? Kalau kita misalnya tidak rileks gitu ya, atau cemas gitu ya, terus lakukan relaksasi. Kita boleh belajar, namun kita perlu juga merelaksasi diri supaya kita tidak tegang gitu ya, tidak cemas dan lain sebagainya. Ini contoh upaya mengatasi kecemasan sebelum dan selama ujian. Itu seperti apa? Yang pertama, bersikap positif. Kita harus bersikap positif dalam hal apapun. Gitu ya. Yang kedua, membuat jadwal belajar. Kemarin Bapak Ibu sudah mendapatkan materi tentang membuat jadwal belajar yang benar, gitu ya. Terarah dan setiap mata pelajaran dijadwalkan dengan baik. Yang ketiga, mengetahui format ujian. Apakah ujiannya ini formatnya essay atau pilihan ganda? Kita harus mempelajari itu dulu. Yang keempat, membuat rencana belajar. Nah, rencana belajar itu misalnya kemarin Bapak Ibu sudah mempelajari ini ya. Misalnya mata kuliah ini berapa jam dalam sehari atau berapa kali dalam seminggu begitu.
Yang kelima, memprediksi pertanyaan ujian. Nah, ini di mana bisa lihatnya? Misalnya bisa dilihat di garis besarnya di uji kompetensi. Apa yang diujikan? Apa yang kompetensi yang harus dicapai misalnya dalam setiap modulnya. Yang keenam, berlatih mengingat informasi. Ketika kita membaca, kita mengingat, terus kita memahami begitu ya. Namun kalau kita sekira masih kurang, kita ulangi lagi membacanya. Yang ketujuh, berlatih mengerjakan soal. Nah, Bapak Ibu bisa berlatih mengerjakan soal-soal, baik itu pada modul ataupun pada latihan mandiri yang ada di UT Online. Bapak Ibu bisa berlatih banyak mengerjakan soal-soal di situ. Yang kedelapan, survei seluruh tes dan mulai dengan pertanyaan termudah. Jadi Bapak Ibu ketika berlatih itu mensurvei soal yang mudah dulu dan baru yang soal yang sulit. Jangan habis waktu karena kita memikirkan pertanyaan-pertanyaan yang sulit begitu. 9. Membaca petunjuk dengan cermat. Nah, jadi kita sebelum mengerjakan ujian atau sebelum mengerjakan latihan, kita harus membaca petunjuknya dulu supaya kita paham ini harusnya apa begitu. 10. Membuat review sebelum mengerjakan soal isi. Nah, selanjutnya memeriksa seluruh jawaban sebelum menyerahkan atau mengunggah jawaban. Kita harus periksa dulu apakah ada yang salah dari data sampai ke isinya. Ada yang keliru atau tidak. Kalau keliru kita ubah. Kalau tidak, kita langsung unggah. Baik, mahasiswa, tadi sudah disampaikan bahwa materi cara mengatasi kecemasan dan saat menghadapi ujian. Semoga Bapak Ibu bisa melakukan hal-hal atau trik-trik untuk mengatasi kecemasan saat ujian, seperti merelaksasi, ya, tidak takut dan mempersiapkan ujian dengan baik, membuat rencana belajar sehingga kita saat ujian itu sudah siap dan tidak merasa cemas lagi, sehingga kita bisa berpikiran positif begitu ya. Baik para mahasiswa Universitas Terbuka, semoga materi ini dapat bermanfaat dalam mempersiapkan ujian akhir semester. Semoga hasil yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan. Untuk mengukur pemahaman mahasiswa terhadap materi kali ini, silahkan mengunjungi Learning Management System di link berikut ini. Saya Mustika Diana, mohon undur diri dan sampai jumpa di lain sesi.